Hai, selamat datang di Pedok Talk. Jangan kaget kalau Pedok Talk muncul di hari Jumat seperti ini karena tentu kita harus ngomongin apa yang terjadi pasca pernyataan Jorge Martin yang dia muat di Instagram Stories-nya hari Kamis 29 Mei 2025. Untuk mengingatkan kalian, jadi memang sekarang ini sedang terjadi drama antara Jorge Martin dengan Aprilia. Dimulai dengan Jorge Martin yang mengatakan ingin keluar dari Aprilia sebelum masa kontraknya berakhir di akhir musim 2026. Jadi dia pengen ya keluar di akhir tahun 2025 ini. Nah, semua itu berawal dari motorsport.com yang membocorkan beritanya. Katanya Martin ini datang ke Lemang waktu itu. Dia nyetir dari Andorra 11 jam karena dia emang belum boleh terbang ya kan, gara-gara paru-parunya memang belum pulih 100%. Nyampe di Lemang katanya dia menyampaikan keinginannya ini ke Aprilia. Singkat cerita, Aprilia akhirnya mengatakan lewat press release-nya yang dimuat hari Kamis kemarin menjelang GP di Silverstone. Jadi Aprilia bilang tidak pernah ada negosiasi dan kedua belah pihak baik Aprilia dan juga Jorge Martin harus menghormati kontrak yang berlaku dan ini tetap berlaku valid sampai tahun 2026. Jadi diharapkan juga pabrikan-pabrikan yang lain menghormati rider yang masih terikat kontrak dengan Aprilia dengan tidak menawarkan kontrak kepada rider tersebut. Udah, sampai situ udah aman kan? Nah, kemudian press release udah keluar di hari Kamis, kemudian race weekend berjalan seperti biasa sampai ditutup oleh kemenangan Marco Bezzecchi di Silverstone dengan Aprilia 4 hari yang lalu, hari Minggu. Nah, setelah kemenangan Bezzecchi ini, Aprilia kemudian mengirimkan pesan dalam tanda kutip ke Jorge Martin. Massimo Rivola juga bilang bahwa ini adalah pesan untuk Jorge Martin bahwa Aprilia RSGP ini kompetitif, kita bisa menang. Bahkan Rivola juga menambahkan bahwa ini tuh ibarat sebuah perkawinan. Jadi Martin, ayo deh kita bareng-bareng kita mulai dari awal lagi dan kita dari pihak Aprilia berkomitmen untuk memberikan Aprilia RSGP motor yang siap membuat kamu menang. Sampai Aprilia juga posting tuh, bravo Marco, Jorge, te esperamos. Artinya Jorge, we are waiting for you. Intinya kalau aku lihat Aprilia ini secara di media gitu ya, mereka terbuka bahwa mereka bilang bahwa ayo deh kita mulai sama-sama lagi dari awal. Kita pikir udah aman, ternyata Jorge Martin sempat menuliskan juga di Instagram postnya yang dia lagi naik sepeda tuh, pokoknya kalian harus dengerin cerita dari sisi aku. Dan ternyata hari Kamis kemarin tanggal 29 Mei 2025, dia memuat pernyataan di Instagram Stories-nya. Aku akan bacain dalam bahasa Indonesia untuk kalian. Halo semuanya, saya ingin berbagi dengan semua penggemar media dan orang-orang yang mengikuti karir saya dengan penjelasan yang jelas tentang situasi saya dengan Aprilia. Saya tidak pernah melanggar kontrak. Ketika kami menandatanganinya, saya setuju dengan Aprilia bahwa jika keadaan tertentu tidak terpenuhi, saya berhak untuk memutuskan masa depan saya untuk tahun 2026. Ini adalah kondisi yang penting bagi saya untuk menerima proposal kontrak yang mereka tawarkan kepada saya saat itu. Jadi intinya nih, kalau dari dua paragraf yang pertama, di sini Martin menyimpulkan bahwa setelah 6 seri pertama, dia bisa mengevaluasi apakah dia akan perpanjang kontrak sampai tahun 2026 atau berhenti sampai tahun 2025 ini. Jadi inilah yang disebut dengan performance clause itu. Kita lanjut lagi ya. Ketika saya membuat keputusan untuk mengubah pabrikan dari tahun lalu adalah salah satu premisnya memiliki kemungkinan untuk menguji motor dalam keadaan yang real dan untuk memahami tim dan metodologi kerjanya. Dengan cara ini saya bisa merasa nyaman menandatangani selama 2 tahun, bukan 1 tahun. Jadi kami memasukkan syarat ini ke dalam perjanjian kami. Paragraf selanjutnya, menghadapi situasi harus membuat keputusan pada tanggal yang ditetapkan oleh kontrak, saya telah memutuskan untuk menggunakan hak saya untuk melepaskan diri saya untuk musim 2026. Saya selalu melakukannya dengan hormat, jelas,
dan dengan satu-satunya niat mengendalikan masa depan saya sebagai atlet profesional. Nah, di paragraf ini Jorge Martin memutuskan bahwa dia akan mengaktifkan klausul performance tadi untuk bisa memastikan masa depannya sebagai atlet profesional tetap terjamin. Sayangnya, keadaan yang telah terjadi sebagai akibat dari kecelakaan, meskipun benar bahwa itu tidak mempengaruhi apa yang kita sepakati, telah mengkondisikan fase ini. Itulah mengapa saya selalu terbuka untuk berdialog dengan Aprilia untuk memperpanjang periode ini ke sejumlah Grand Prix tertentu setelah saya kembali ke kompetisi. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak dapat saling memberikan kesempatan kedua untuk merasa nyaman sebelum membuat keputusan 2026. Nah, jadi intinya adalah di sini Jorge Martin memberikan kesempatan kepada Aprilia katanya untuk mengextend periodenya. Jadi ya harusnya performance clause itu berlaku untuk tahun 2025 di 6 seri pertama. Jadi kalau 6 seri pertama sampai lemang dan Jorge Martin ini tidak berada di mungkin top 3 atau top 5 karena kita nggak tahu ya isi kontrak sebenarnya seperti apa. Nah, berarti dia boleh mengaktifkan klausul itu. Tapi di sini Jorge Martin bilang bahwa oke, kalau gitu gue akan perpanjang lagi deh, tapi kita nego lagi sama Aprilia. Sampai Grand Prix berapa nih akan diberikan kesempatan sama Jorge Martinnya supaya Aprilia bisa kompetitif. Nah, jangan komentar dulu. Aku juga udah gatel pengen komentar. Tapi bentar, kita selesaiin dulu ya. Nah, tapi di sini Jorge Martin bilang bahwa gue akan memberikan kesempatan kepada Aprilia sampai Grand Prix keberapa nih. Sampai akhirnya kita ngomongin dulu tahun 2026 mau gimana. Baru kita tanda tangan lagi untuk tahun 2026. Kita lanjut lagi ya. Saya selalu jujur dengan Aprilia. Saya selalu menghargai motor yang saya gunakan, dalam hal ini RSGP, tim, dan usaha semua orang yang menjadi bagian dari proyek ini. Satu-satunya hal yang saya minta adalah agar kehendak saya dan semangat dari apa yang kita sepakati bersama pada saat itu dengan Aprilia dihormati. Tahan, jangan emosi. Aku yang emosi bacanya. Lanjut. Tidak ada konflik atau tidak ada kata-kata yang buruk. Saya hanya ingin dapat melihat ke depan dengan jelas, mengatasi masa-masa yang sangat sulit dan cedera yang sangat serius, dan untuk terus memberikan yang terbaik dari diri saya di dalam dan di luar track. Terima kasih atas pengertian dan rasa hormat Anda semua, Jorge Martin. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Jadi dari kesimpulan yang kita udah baca bareng dari apa yang dimuat sama Jorge Martin di Instagram Stories-nya kemarin. Jadi Martin ini mengaktifkan performance clause dalam kontraknya dengan Aprilia dan dia menyatakan dia ingin berpisah dengan Aprilia di akhir musim 2025. Jadi ini secara objektif seperti itu. Dan menurut kabar, pernyataan Martin ini juga dipandu. Jadi semacam diberikan pengawasan oleh salah satu kantor pengacara yang sangat terkenal di Spanyol. Jadi bukan Jorge Martin bikin sendiri ya, nggak mungkin. Karena ini masalahnya udah masalah legal, masalah hukum. Jadi tentunya Jorge Martin ini juga mendapatkan semacam panduan dari seorang pengacara yang memang katanya dia menggandeng salah satu kantor pengacara yang paling populer juga dan sangat prestisius di Spanyol. Jadi aku ringkas sedikit lagi buat kalian ya. Isi klausulnya adalah Martin diperbolehkan keluar dari Aprilia jika dia tidak berada di top 5 atau mungkin top 3 setelah French GP yang mana ini adalah seri ke-6. Nah, makanya di statementnya Martin tadi dia bilang bahwa jika dia mengaktifkan klausa itu artinya nanti dia akan nego ulang. Di mana untuk melakukan evaluasi apakah Martin akan memperpanjang kontraknya dengan Aprilia sampai tahun 2026. Nah, beberapa sumber juga mengatakan sebetulnya karena yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih Martin nih kok tiba-tiba? Karena tentunya kita semua tahu Martin ini baru 1 kali ikutan sprint, bahkan bukan Grand Prix-nya, bukan race-nya. Jadi dari 6 seri nih yang dia masukkan ke dalam klausul performance tadi, sebetulnya dia tuh belum ikut sama sekali, ya kan? Dia belum ikutan race, baru sekali, itu pun sprint. Abis itu udah. Tapi kenapa posisinya jadi Martin yang memberikan assessment dan memberikan penilaian kepada Aprilia, padahal dia sendiri sebetulnya belum race pakai Aprilia RSGP. Ya kan? Itu kan yang bikin semua orang, ini aneh banget sih kenapa?
Massimo Rivola pasang badan waktu di preseason test Sepang di saat Martin crash. Dia tidak menyalahkan Martin, tapi dia justru menyalahkan Michelin karena katanya ini memang berarti Michelin-nya yang nggak beres. Tapi Martinnya tidak ada kesalahan karena itu semua ditunjukkan melalui data yang dimiliki sama Aprilia. Bahkan waktu itu kita juga ingat, pas Jorge Martin mau siap-siap untuk ikutan race pertama di Buriram, dia latihan supermoto, dia melakukan latihannya di Andorra di mana itu lagi dingin banget. Kemudian dia mengalami kecelakaan dan itu karena kesalahannya sendiri ya. Resikonya dia sendiri tuh, bukan gara-gara naik Aprilia. Kemudian dia absen lama sampai baru bisa race lagi di Qatar, sprint dan dia mengalami kecelakaan dan memang ada kontak dengan Fabio Di Giannantonio. Lagi-lagi itu pun sebetulnya juga emang karena sial. Betul dia naik RSGP, tapi habis itu dia absen lagi. Nah, setelah itu kan sama sekali dia nggak ada apa-apa. Tahu-tahu keluar berita ini di Le Mans kemarin dan berbuntut panjang sampai hari ini. Jangan lupa, sebelum Le Mans juga sebetulnya Aprilia sudah memperjuangkan adanya private testing supaya Jorge Martin ini bisa nyoba dulu Aprilia RSGP sebelum dia kembali ikutan race weekend. Dan itu pun udah sempat gontok-gontokan juga tuh. Jadi Massimo Rivola sama Gigi Dalinya, Massimo Rivola bilang bahwa nih Ducati nih yang nggak ngasih izin, nggak ngasih kesepakatan yang bulat. Katanya itu adalah Ducati yang tidak mengizinkan. Sampai sempat agak ribut tuh, jadi antara Ducati sama Aprilia. Dalam hal ini Gigi Dalinya. Tapi lagi-lagi Massimo Rivola pasang badan. Nah, mundur lagi ke belakang, sebetulnya kalau kita ingat Jorge Martin ini menandatangani kontrak dengan Aprilia pada saat melakukan pengetesan di Mugello. Di mana ini udah kedengaran kabar bahwa Ducati akan mengambil Marc Marquez sebagai rekan satu tim Pecco Bagnaia, bukan Jorge Martin. Nah, pas lagi pengetesan di Mugello itu sore-sore, aku inget banget tuh lagi hujan, jadi tesnya juga nggak berlangsung dengan lama, akhirnya malah keluar berita tuh sekitar jam 5, jam 6 sore deh waktu Indonesia. Keluar beritanya bahwa udah deal antara Martin sama Aprilia. Dan waktu itu kontraknya nilainya sangat besar. Dan bahkan kalau kalian tahu gajinya Martin nih, nilai kontraknya Martin, kalau dibandingin sama Marco Bezzecchi itu jauh banget. Karena Massimo Rivola ini juga sampai nelfon ke pihak Aprilia, bos-bosnya dia nih, kita bisa dapetin Jorge Martin nih, tapi kita harus mau ngeluarin uang lebih. Mau nggak? Mereka jawab, oke, sikat. Dan Aprilia ini seperti yang aku pernah bilang di episode Pedok Talk sebelumnya, ini bukan tim yang kaya, bukan tim yang banyak duit banget. Jadi buat mereka mengeluarkan uang sebanyak ini untuk Jorge Martin ini sangat amat penting. Dan juga tentunya ini karena mereka ngelihat, oke ini juara dunia MotoGP 2024, bawa plat nomor 1, oke lah kita akan bangun sama-sama. Dengan semua runtutan kejadian tadi, rasanya kayak ada hal yang kita mungkin belum tahu. Kalau ditanya motivasinya, tentu kalau menurut dugaan aku adalah, apalagi kalau bukan, cuan. Pastilah dia dapat tawaran juga. Jadi kalau Aleix Espargaro bilang bahwa dia kan bestian banget ya. Espargaro bilangnya bahwa ya Martin ini kan selalu berada di rumah ya. Espargaro bilang Martin ini secara mental tentunya sangat terpukul. Berat buat dia karena yang biasanya dia harus berada di track tapi sekarang dia harus ada di rumah karena dia tuh cedera. Makanya dengan banyak sekali waktunya di rumah dan dia tidak bisa berkompetisi, akhirnya mungkin pikirannya tuh banyak sekali yang kurang bisa dipahami. Karena kita nggak tahu posisinya Martin tuh seberat apa secara mental. Itu ada benernya, ya kan? Tapi kalau aku bilang, kayaknya kalau misalnya orang udah berani melakukan keputusan seperti ini, semacam dia kan keluar dari komitmennya dia sendiri sama Aprilia. Dimana sebetulnya waktu itu pas dia tanda tangan kontrak sama Aprilia, kalau misalnya dibilang, tapi kan mungkin dia taunya Aprilia tuh udah kompetitif, ternyata kan Romano Albesiano keluar segala macam. Satu, dia nggak pernah kerja sama Romano Albesiano dan dia udah pasti tahu lah Romano Albesiano akan keluar. Karena Pak RT Andorra, sahabatnya sendiri, Aleix Espargaro juga keluar, dia pensiun dan jadi test ridernya Honda. Termasuk juga Antonio Jimenez, crew chiefnya Aleix Espargaro. Termasuk juga Maverick Viñales dan Manuel Ceso, siapa lagi kalau bukan crew chiefnya Maverick Viñales. Romano Albesiano, technical directornya Aprilia juga pindah ke Honda. Nah, kalau mungkin ada dugaan, mungkin karena Aprilia ditinggalin semua sama orang-orang pentingnya kali.
Ya nggak mungkin dia nggak tahu dong, apalagi dia bestian banget sama Alexis Espargaro. Jadi kalau menurut aku itu nggak mungkin. Satu-satunya motivasi yang aku duga adalah tentu dia sudah mendapatkan tawaran dari pabrikan lain. Dan memang yang paling dicurigai pabrikannya adalah Honda. Dari sumber yang aku dapat, katanya Honda ini menawarkan, ini rumor ya, jadi ini belum tentu benar, tapi ini sebuah rumor yang beredar di pedok. Dan sumber ini mengatakan kepada aku, katanya Honda ini menawarkan kontrak dengan nilai yang tentunya gajinya lebih besar daripada Aprilia dan kontraknya sepanjang 3 tahun. Makanya mungkin dengan tawaran yang menggiurkan ini, Jorge Martin juga jadi lebih berani gitu kan sama Aprilia. Karena kalau dilihat secara logikanya harusnya dengan Martin gak pernah nyobain Aprilia RSGP, masa iya sih dia berani ngomong kayak gitu ya kan kalau belum dapat tawaran dari pabrikan lain. Jadi emang ini membingungkan banget sih. Jadi gini guys, posisinya sekarang adalah Aprilia sekarang ini dia merasa bahwa klausa yang dimaksud oleh Jorge Martin ini tidak valid. Karena apa? Martin absen 6 race karena injury dan ini masa-masa yang kalau tadi Martin bilang di pernyataannya dia adalah dia harus bisa mencoba motornya dalam keadaan yang real. Yaitu masa realnya adalah waktunya harusnya lu ikut 6 race itu. Ini kalau menurut point of view-nya Aprilia ya. Nah lu kan malah cedera. Jadi itu dong harusnya masanya. Jadi karena lu cedera, jadi harusnya klausa itu tidak berlaku. Itu kalau menurut Aprilia. Tapi kalau menurut Jorge Martin, loh ya nggak bisa dong. Kan kita udah tanda tangan kontrak bahwa gue berhak untuk mengajukan mundur dari kontrak yang kita sepakati kalau gue tidak berada di top 3 atau top 5 dalam klasemen. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah yang kita semua sama-sama nggak tahu, jurnalis manapun juga nggak tahu, adalah detail dari isi kontrak itu apa. Nah, yang jadi pertanyaan buat gue juga adalah, masa iya sekelas Aprilia nggak ada klausa yang menyatakan juga, oke, boleh deh klaus performance itu ya, bahwa kalau misalnya Jorge Martin nggak kompetitif berarti lo boleh mundur. Tapi masa Aprilia juga nggak punya klausa yang mengatakan asal lu udah naik motornya, asal lu udah berkompetisi, kalau lu cedera itu kan artinya nggak kehitung. Ya dong, kita kan kalau bikin nego kayak gitu ya harusnya. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Nah akhirnya gimana nih dengan adanya drama antara Martin sama Aprilia ini, ujungnya akan seperti apa? Ujungnya kalau aku bilang semua ini tidak akan berakhir dengan baik-baik saja. Jadi ini kan sekarang Martin udah ngeluarin pernyataan. Nah Aprilia udah bilang bahwa gue gak mau ngeluarin pernyataan apapun. Kalau dugaan gue sih berarti ini hubungan antara Martin dan juga Aprilia tentunya ini akan sulit untuk diperbaiki karena kepercayaannya juga udah sulit, udah rusak. Cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini adalah salah satunya lewat pengadilan tentunya. Nah kalau pengadilan ini Martin kayaknya juga nggak mau pergi ke pengadilan. Kenapa? Bukan karena argumennya lemah atau mungkin dia nggak kuat gitu ya. Kalau aku yakin secara objektif sebenarnya dia nggak salah. Sebenarnya memang dia berhak untuk mengajukan klausul performance tadi. Tapi sebetulnya kalau sampai masuk ke proses pengadilan ini akan membutuhkan waktu lama. Dan artinya jadi gantung kan posisinya. Jadi Martin ini juga kontraknya belum diputuskan, oke dia free untuk mengambil tawaran dari pabrikan lain atau enggak. Jadi kalau di pengadilan dugaan aku pasti akan lama. Jadi akan masuk berbulan-bulan. Jadi akhirnya apa ya? Ya jadi luntang-lantung aja gitu kan Jorge Martin. Dan Aprilia bisa banget untuk mengajukan ini ke pengadilan. Solusi yang kedua adalah tentunya dua-duanya ya udahlah nego aja dan cari kesepakatan bersama. Karena kalau menurut gue secara pribadi hubungan ini kan udah gak bisa dibenerin ya. Jadi Aprilia juga kalaupun memberikan kesempatan kepada Jorge Martin dan Jorge Martin pun merasa memberikan kesempatan kepada Aprilia untuk membuktikan. Artinya kan Martin ini harus naik Aprilia RSGP kan. Kebayang gak sih? Ini udah gak enak banget. Jadi timnya juga tahu bahwa yaelah Jorge Martin lu emang udah gak mau di sini aja. Yang ini juga gak mau kerja timnya, maksudnya gak mau ngasih hasil yang optimal. Kalau gue sih ya, mungkin kalau Aprilia beda. Enggak, mereka profesional. Tapi Jorge Martinnya juga ngerti kan itu trustnya tuh kayak nggak ada lagi. Gimana sih orang ini nih Martin udah jelas-jelas dia udah nggak mau naik Aprilia RSGP. Masa iya dia mau optimal untuk sekedar membuktikan oke, kayaknya Aprilia RSGP ini beneran kompetitif. Nah dari sisi Aprilianya emangnya lo beneran
bener-bener optimal nih bawanya, apa lo sengaja ngerusak-ngerusakin atau mungkin lo sengaja bikin motor ini underperform, kan kita juga nggak tahu, iya kan? Jadi masalah kepercayaan ini loh sebetulnya yang sulit banget untuk diketemuin lagi, dibenerin lagi, itu yang susah kalau menurut aku. Tidak ada pilihan lain kecuali kita menunggu apa yang akan dilakukan Aprilia menanggapi respon dari Jorge Martin ini. Apalagi, jadi ya guys, di weekend ini tanggal 1 Juni sebetulnya ada acara namanya Aprilia All Stars. Jadi ini tuh semacam, kalau kalian tahu waktu kemarin aku sempat datang ke World Ducati Week, nah itu tuh kayak gitu. Jadi ini adalah acara semacam promosional marketing dari Aprilia. Nah, di situ Jorge Martin dijadwalkan buat tampil, gila pasti awkward banget di situ karena dia akan ketemu sama petinggi-petinggi Aprilia juga, dan Jorge Martin memang harus menjalankan tugasnya karena masih terikat kontrak dengan Aprilia untuk melakukan promosi, untuk hadir. Tapi kebayangkan kalau kamu harus ketemu sama orang yang kamu tuh lagi berantem sebenarnya, lagi nggak enak. Meskipun dia bilang dia nggak berantem ya, cuman come on lah. Ini semua orang juga tahu keadaan Martin sama Aprilia tuh nggak enak. Ya, biarin aja, bukan masalah kita ya, kita kan nonton aja. Nah, sekarang kita lanjut ngomongin tentang apa yang akan terjadi kalau Martin benar-benar keluar dari Aprilia. Siapa yang akan mengambil posisinya dan Martin akan kemana? Oke, kita ngomongin Martin dulu. Kalau Martin keluar dari Aprilia, opsinya yang paling jelas adalah satu, dia akan ke Honda. Bahkan, gue tuh kemarin sempat punya dugaan juga, jangan-jangan gara-gara Marini crash kemarin waktu latihan di hari kedua untuk Suzuka 8 Hours, kok abis Marini beritanya keluar dia crash, Martin ngeluarin Instagram Stories-nya. Apakah ini sebuah cocok logi? Apakah sebetulnya dia akan menggantikan posisinya Marini? Bisa jadi, ya kan? Karena kemungkinan besar memang Marini nih yang akan digantiin posisinya sama Martin. Karena kontraknya Luca Marini habis di musim 2025. Dan ngomong-ngomong, apa yang dialami sama Luca Marini ini memang cederanya cukup serius, apalagi dia juga ada kolaps lang di bagian kanan dan ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan Marini harus bertahan di Jepang di rumah sakit sampai dia diperbolehkan melakukan perjalanan melalui udara karena sekarang ini belum boleh. Cukup serius, jadi tulang pinggulnya Marini yang bagian kiri tuh katanya dislokasi, terus di bagian lututnya juga ada fracture, di bagian sternum ada fracture juga, jadi collarbone juga ada. Terus apalagi ya, yang paling bahaya dan paling lama sih proses penyembuhannya itu, yaitu tadi ya gitu, pneumothorax alias kolaps lung di bagian kanan. Jadi sama kayak Jorge Martin waktu dia habis crash di Qatar kemarin. Nah, jadi itu Luca Marini kemungkinan yang pertama. Karena kan dia pengen banget jadi rider pabrikan kan. Tapi Alciar Honda mungkin juga, karena kalau Johan Zarco naik gantiin Luca Marini, dia bisa masuk ke Alciar Honda. Tapi masa iya dia mau ngambil posisi jadi rider satelit lagi? Atau mungkin kalau ngomongin soal rider satelit, Pramac juga terbuka, Pramac Yamaha. Ya memang katanya Toprak ini akan masuk menggantikan Jack Miller, tapi ini belum ada konfirmasi. Meskipun katanya Paolo Pavesio, bosnya Yamaha ini suka banget sama Toprak, tapi belum ada konfirmasi resmi juga ya. Meskipun bilangnya katanya udah tanda tangan dan katanya akan diumumkan di Mugello, tapi ntar deh, gue belum berani bilang bahwa itu pasti terjadi. Karena ada berita juga yang menyebutkan bahwa Miguel Oliveira karena dia underperform, katanya dia juga mungkin bisa jadi akan di-cut juga. Nah, jadi masih nggak tahu nih. Tapi lagi-lagi, masa iya Jorge Martin kan ngebet banget pengen jadi rider pabrikan. Masa balik lagi ke Pramac jadi tim satelit meskipun pakai spek pabrikan, tapi nggak tahu ya, karena kalau ngomongin soal kenal dengan timnya dia udah lama banget juga sama Pramac ya kan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ada kursi juga yang terbuka, yaitu di Pertamina Enduro VR46 Racing Team menggantikan Franco Morbidelli. Tapi ini juga complicated banget sih karena Franco Morbidelli kalau dibandingkan dengan Fabio Di Giannantonio, sebetulnya sekarang performanya masih bagusan Morbidelli daripada Fabio Di Giannantonio. Tapi kontraknya di Gia masih sampai tahun 2026. Morbidelli memang udah habis kontraknya, jadi kemungkinan itu. Ya antara tim-tim itulah yang sekarang kursinya kebuka. Nah sementara untuk menggantikan posisinya Martin kalau dia beneran cabut dari Aprilia, yang mana aku yakin 2026 kayaknya udah gak ada Martin dari Aprilia. Bisa jadi akan ngambil Marini, jadi untuk membantu pengembangan dari Aprilia RSGP karena Honda juga selama ini menghargai banget feedback dan insight yang diberikan oleh Luca Marini untuk pengembangan RC213V. Atau bisa juga Jack Miller yang meskipun katanya dia ditawarin juga untuk bergabung dengan timnya Honda di USBK tahun 2026, tapi dia juga bisa diambil sama Aprilia. Karena pengalamannya Jack Miller banyak.
Honda pernah, sekarang Yamaha, KTM pernah, Ducati pernah, ya nggak? Kemudian mungkin ada satu nama lagi, Enea Bastianini. Udah pernah juga ya, banyak diomongin sama media-media yang lain bahwa dia sekarang tidak senang dengan kondisinya di KTM. Jadi bisa jadi Enea Bastianini. Tapi intinya adalah Jorge Martin ini, wow, dia udah pernah melakukan ini dengan KTM waktu dia keluar dari kontraknya di tahun 2020. Terus dia juga pernah semacam membuat ketegangan juga dengan Ducati dan sekarang dia membuat ketegangan dengan Aprilia. Jadi ini cuma tinggal 2 pabrikan loh di MotoGP, Honda sama Yamaha. Jadi mesti bye-bye deh tuh Jorge Martin, jangan bikin masalah lagi ya kan. Nah kalau menurut analisa gue pribadi sebetulnya, terlepas dari masalah benar atau tidaknya, karena sekali lagi ya secara objektif kalau gue lihat Martin sangat berhak untuk mengajukan performance clause ini. Itu haknya dia, betul. Kalau menurut point of view aku, beda ceritanya kalau Jorge Martin ini udah race di 5-6 race, kemudian dia bener-bener ngerasain bahwa oke, ini kayaknya gue nggak bisa nih. Gue nggak bisa, motor ini bener-bener nggak kompetitif. Kayak Enea Bastianini deh sama RC16. Atau Maverick Viñales deh, ya kan? Atau mungkin Pecco Bagnaia deh. Tapi kan kita semua lihat ya, banyak banget rider di grid yang juga mungkin masalahnya tuh lebih berat dari Martin. Dan mereka tuh udah beneran race loh. Brad Binder, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Maverick Viñales, KTM semua ngomong-ngomong. Pecco Bagnaia, iya kan? Alex Rins deh gitu misalnya. Banyak banget rider-rider yang aku nggak bisa sebutin semuanya. Tapi kita sama-sama lihat banyak rider di grid ini yang strugglingnya tuh gila. Dan mereka bahkan ikutan race loh. Martin ini nggak race. Tapi kok bisa-bisanya dia melakukan ini. Nah, dari sisi PR-nya kalau menurut aku Martin membuat dirinya sangat tidak populer. Meskipun ya mungkin dia nggak peduli juga kali. Yang penting dia kompetitif, yang penting dia benar-benar mendapatkan paket yang terbaik. Tapi ya balik lagi. Akhirnya kita jadi punya respect lebih sama rider-rider yang bertahan meskipun keadaannya lagi sulit di pabrikannya. Salah satunya adalah Fabio Quartararo. Ya tentunya karena dia dibayar mahal juga sih. Tapi kan tetap ya, apalah artinya uang kalau tiap kali race lo cuma bisa jadi yang cuma bisa di top 10 doang, atau kadang-kadang melorot keluar dari top 10, atau mungkin kadang-kadang udah sampai di depan leading 5 detik rear right height device-nya jebol, ya kan. Nah itu, jadi kita tinggal menunggu karena kita hanya penonton ya teman-teman. Jadi semoga sih semakin cepat kelihatan solusinya drama antara Jorge Martin dan Aprilia. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Jangan lupa kita akan ketemu hari Senin meskipun kita nggak ada race weekend ini, tapi kita akan tetap ketemu. Buat members juga selalu akan ada bonus konten buat kalian ya. Sehat-sehat semuanya, sampai ketemu. Jangan lupa Pedok Talk hadir setiap hari Senin jam 7 malam, dan kalau lagi race weekend hadir 2 kali ya, hari Minggu dan juga hari Senin jam 7 malam. Jangan lupa kalau pengen jadi member silakan klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi hari Senin. Bye.